Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hasil dari tugas Project Based Learning mata kuliah pengantar ilmu perikanan dengan tema mereview aspek manajemen sektor perikanan. Aspek manajemen yang saya review kali ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nama kelompok saya sendiri yaitu Khalil Habib Marzuki dengan NPM 21180801007. Jurnal acuan yang saya gunakan adalah jurnal yang berjudul Hak Pengelolaan Perairan Pesisir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh Indra Lorenli Nainggolan dan Lazarus Tri Setiawanta. Jurnal kedua yang saya gunakan berjudul Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah reklamasi Teluk Jakarta oleh Marsha Cikita Arfiana. Perubahan pasal UU Nomor 1 Tahun 2014 atas UU Nomor 27 Tahun 2007. Perubahan pasal UU Nomor 27 Tahun 2007 dalam UU Nomor 1 Tahun 2014 adalah pasal 1 angka 1, angka 17, angka 18, angka 19, angka 23, angka 26, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, angka 38, dan angka 44 dirubah, dan di antara angka 18 dan 19 disisipkan angka 18A, dan antara angka 27 dan 28 disisipkan angka 27A. Artikel hak pengelolaan perairan pesisir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjelaskan tentang perubahan secara umum dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang isinya dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau UU PPK wajib memiliki HP3, yaitu hak pengelolaan perairan pesisir. HP3 ini adalah hak untuk mengelola bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dari perikanan serta usaha lain yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil mencakup permukaan laut sampai permukaan dasar laut. Namun, keberadaan HP3 ini dianggap melemahkan masyarakat pesisir dalam memanfaatkan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, HP3 dibatalkan dalam putusan MK nomor 3 PUU 8 2010. MK menempatkan HP3 sebagai hak kebendaan. Dari hak kebendaan itu menimbulkan privatisasi dalam pelaksanaannya, dan dalam pelaksanaannya tidak harus oleh masyarakat pesisir. Hal ini bertentangan dengan pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2014, HP3 diganti menjadi IP3 atau Izin Pengelolaan Perairan Pesisir. IP3 adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil. Sebelum diberikan IP3, harus telah memiliki izin lokasi. Apabila telah memiliki IP3 dengan persyaratan tertentu, maka mutlak hukumnya untuk menguasai objek dari IP3. Keberadaan IP3 ini ternyata masih cenderung keberpihakannya pada pihak swasta. Maksud dari perubahan UU Nomor 1 Tahun 2014 adalah
agar pengelolaan sumber daya wilayah pesisir sepenuhnya berbasis masyarakat. Oleh karena itu, menurut penulis, UU nomor 1 tahun 2014 ini masih tidak maksimal. Artikel analisis yuridis Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah reklamasi Teluk Jakarta, yang isinya dalam artikel ini penulis memberitahu bahwa pertimbangan dari Hakim Petun sebagai dasar putusannya dengan mempertimbangkan dan menyatakan bahwa izin reklamasi 1. melanggar hukum karena tidak dijadikannya UU nomor 27 tahun 2007 dan UU nomor 1 tahun 2014 sebagai dasar. 2. Tidak adanya rencana zonasi sebagaimana diamanatkan pasal 7 ayat 1 UU nomor 27 tahun 2007. 3. Proses penyusunan AMDAL tidak partisipatif dan tidak melibatkan nelayan. 4. Reklamasi tidak sesuai dengan prinsip pengadaan lahan untuk kepentingan umum sebagaimana UU nomor 2 tahun 2012 dan Perpres nomor 71 tahun 2012. 5. Tidak ada kepentingan umum dalam reklamasi, hanya kepentingan bisnis semata. 6. Menimbulkan dampak fisik, biologi, sosial ekonomi, dan infrastruktur. 7. Hakim juga menyatakan bahwa reklamasi menimbulkan kerusakan lingkungan dan dampak kerugian bagi para nelayan. Yang di sini posisi para nelayan adalah sebagai penggugat. Kesimpulan dari penulis, pelaksanaan proyek reklamasi Teluk Jakarta dinilai tidak layak karena Gubernur DKI telah mengeluarkan izin terlebih dahulu sebelum adanya peraturan daerah reklamasi. Pemprov DKI Jakarta juga tidak dapat membuktikan tentang adanya peraturan daerah zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil yang mana telah diamanatkan dalam UU nomor 27 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 1 tahun 2014. Dan dasar hukum dalam pelaksanaan proyek reklamasi Teluk Jakarta adalah Keputusan Presiden nomor 17 tahun 1994, Keputusan Presiden nomor 52 tahun 1995, Peraturan Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 1995, dan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW tahun 2030. Pendapat saya, dilihat dari artikel di atas, dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, masyarakat Indonesia masih belum maksimal. Dilihat dari artikel kedua yang dimana sebuah proyek pembangunan di wilayah pesisir tanpa memperhatikan lingkungan dan penduduk sekitar dan hanya memperhatikan keuntungan dari pembangunannya saja. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dalam video ini tidak bermaksud apa-apa, hanya untuk memenuhi tugas project based learning dari mata kuliah pengantar ilmu perikanan, program studi aquaculture.